Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kali ini kita kembali membahas roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Ini saya hubungkan dengan tahun 2024 saat masa depan boleh kita bicarakan kembali. Karena dalam Pilpres mendatang 2024 tidak ada incumbent. Semuanya bebas seharusnya berkompetisi untuk memenangi kontestasi Pilpres. Saya berjudul Indonesia 2045 dan anggaran. Ini sangat penting. Menurut Peter Drucker, seorang kampiun manajemen dari Amerika Serikat, cara yang paling efektif untuk menganalisis masa depan adalah dengan menciptakannya. Ini sangat progresif. Siapakah para pencipta masa depan itu? Para pencipta kemerdekaan adalah pemimpin bangsa, presiden atau perdana menteri yang dengan ide-idenya yang brilian, dengan anggaran yang dipersiapkannya dan tim manajemennya, kabinet, dia bisa membangun masa depan yang diinginkannya. Indonesia tahun 2024 menginginkan seorang manajer, seorang pemimpin bangsa yang bisa mewujudkan masa depan. Nantinya masa depan yang terwujud itu menjadi objek penelitian dari para ahli-ahli ekonomi, manajemen, dan tentu saja sejarah. Nah, saudara-saudara sekalian, ada dua macam negara ditinjau dari kedaulatannya, yaitu negara yang berdaulat penuh dan negara yang berdaulat semu. Negara yang berdaulat penuh itu mungkin contohnya bisa kita sebut yang gampang saja, Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, Jerman, Italia, Inggris, Prancis, juga Cina, India, Korea, Jepang, dan lain-lain. Negara-negara ini dikatakan berdaulat penuh. Mereka ini menentukan dulu masa depan yang ingin dibangunnya, tujuan yang ingin dicapainya, baru kemudian membentuk kabinet dan menentukan anggarannya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi itu.
Adapun kepentingan negara-negara lain ditaruh oleh negara-negara berdaulat ini di nomor 10, 20, 30, 40 atau 100. Tidak pernah mempengaruhi apa yang ingin mereka wujudkan. Berbeda halnya dengan negara tipe 2, yaitu negara yang berdaulat semu. Negara yang berdaulat semu ini umumnya berada di dunia ketiga atau di negara-negara berkembang. Negara-negara ini tidak menentukan tujuan yang mau dicapainya. Langsung membentuk kabinet dan menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara. Akibatnya, karena tidak ada yang ingin dicapainya, tidak ada tujuan yang mencapainya, mereka cuma berputar-putar. Bertahun-tahun berputar-putar dan tidak mencapai sesuatu kecuali menghabiskan anggaran yang telah ditetapkan itu. Bila perlu, minus pula. Sehingga sebagian besar harus dibangun dengan utang. Cara manajemen seperti ini membuat rakyatnya akan jatuh miskin bersama-sama, sementara sebagian kecil yang bisa bermain-main dengan anggaran itu mendapatkan kehidupan yang luar biasa mewah. Itu sudah terjadi di Ethiopia yang penduduknya cuma 8 orang per kilometer persegi. Miskin dan kelaparan. Angka tunawisma yang tinggi. Kenapa? Karena manajemen. Negeri Belanda yang padat, Cina yang padat, tidak kelaparan. Kenapa? Karena manajemen. Menurut seorang ahli ekonomi dari Austria, Warhard Brecher, orang ini yang dulu bicara di Cina sekitar 50 tahun yang lalu, bahwa kemiskinan tidak ditentukan oleh banyaknya mulut, tapi oleh manajemen. Karena mulut itu sebenarnya juga punya tangan, kaki, otak, dan lain sebagainya. Kalau dia diberi kesempatan, dia akan mampu mendapatkan kemakmurannya. Tapi bila sistem yang dibangun, manajemen yang dipakainya, membuat sebagian besar tidak mampu mengambil hak-haknya, maka kemiskinan itu yang terwujud. Nah, negara-negara yang berdaulat semu ini berputar-putar di situ dalam kemiskinan yang tidak bisa diatasi. Sayangnya Indonesia masuk dalam tipe negara yang kedua itu, berdaulat semu. Kata Warhard Brecher, bila satu negara, bila pemerintah suatu negara tidak menentukan tujuan yang mau dicapainya, maka tujuannya akan ditentukan oleh negara-negara superkuasa, lembaga-lembaga superkuasa, IMF, World Bank, WTO, kreditor, dan investor. Akibatnya kemiskinan meruyak di seluruh negeri dan sebagian kecil hidup mewah. Nah, kita masuk di situ. Tahun 2024 kita memiliki banyak kandidat mungkin yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Mungkin akan ada 3-4 pasangan. Dan orang-orang ini harus diminta oleh rakyat untuk menyampaikan kepada rakyat Indonesia ke masa depan macam apa kita akan dibawa.
Karena rakyat ini sudah bosan. Lebih dari 70 tahun merdeka. Lebih dari 75 tahun merdeka. Kita cuma berputar-putar. Pendidikan kita tetap seperti ini. Petani kita tetap kurang. Nelayan kita tetap kurang. Negeri kepulauan. Tapi nelayannya tak punya solar untuk melaut. Karena harga solar mahal. Ada kesalahan manajemen di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti biasa, kandidat presiden kita akan ada debat capres, debat cawapres, atau apapun namanya. Kita sudah mengikutinya selama ini. Dan kita melihatnya seperti ajang pertunjukan pemilihan Indonesian Idol atau pemilihan Raja Dangdut, sehingga negara ini tidak mendapatkan apa-apa dari presidennya, tidak bisa menuntut apa-apa. Dan orang-orang yang disuruh menanyakan kepada sang presiden ini datang ke situ dengan kesopanan yang luar biasa. Menunjukkan amplop yang belum dibuka. Untuk apa? Kita memerlukan orang yang bertanya kepada capresnya itu mau dibawa kemana kita. Kalau Anda terpilih sebagai presiden, bagaimana pendidikan bangsa kita, rakyat kita? Apakah akan gratis atau akan semakin mahal? Apakah akan ada hubungan antara pendidikan kita dengan geografi kita? Selama ini tak ada hubungan. Rakyat, anak-anak nelayan tidak diajarkan bagaimana hidup dengan laut ketika dia masuk SD, SMP, atau SMA. Anak-anak petani tidak diajarkan bagaimana hidup dengan sawah mereka, dengan perkebunan, dengan tanah mereka. Mereka diajarkan untuk menjadi manusia-manusia kota. Karena melanjutkan sistem pendidikan yang diberikan oleh mantan penjajahnya Belanda. Yang ingin mendapatkan tenaga-tenaga administrasi perkotaan. Karena itu kita berputar-putar. Karena itu ketika anak petani masuk sekolah, baru kelas 2 SD dia tidak mau lagi ke sawah. Anak nelayan ketika dia masuk sekolah, baru kelas 2 SD saja dia tidak mau melaut. Anak pengrajin juga sama. Nah, bagaimana negeri seluas ini, sesubur ini, dengan lautnya yang luar biasa hebat. Orang-orang yang dekat dengan pertambangan tidak diajarin bagaimana hidup dengan tambang. Akhirnya cuma jadi apa? Rakyat kita di daerah-daerah tambang itu cuma jadi tukang urut, tukang ojek, tukang pukul. Seharusnya tenaga-tenaga pertambangan itu didatangkan di sini, dari negeri ini. Karena itu orang-orang, anak-anak kita yang berada dekat pertambangan harus diajari oleh sekolahnya untuk hidup dengan tambang. Dengan cara itu kita bisa membangun kemakmuran. Juga di bidang-bidang yang lain kita harus membangunnya. Kalau pendidikan kita mau kita gratiskan, apa nggak bisa? Bisa. Negara-negara besar semuanya gratis, bahkan diguyur dengan beasiswa. Karena itu adalah investasi masa depan. Tapi kalau negeri kita mau membuat pendidikan semakin mahal, dan Nadiem tidak mengurusi yang itu, tidak peduli karena dia ikut berdagang di situ, berdagang pulsa dan lain sebagainya, maka negeri ini akan bangkrut, bangsa ini akan jatuh miskin. Maka tahun 2024 kita tidak bisa membiarkannya. Semua capres dan cawapres yang akan belaga ini harus kita tanyakan mau dibawa kemana bangsa ini. Apakah negara ini masa depan macam apa yang mereka tawarkan? Apakah kita akan menjadi beban dunia? Saya sudah menuliskannya. Atau kita akan menjadi lumbung pangan dunia?
atau kita menjadi negara paling makmur di Asia. Bila kita bicara tentang kemakmuran, kita bicara tentang kekayaan. Bila bicara tentang kekayaan, kita bicara tentang kekayaan tambang, mineral, laut, dan lain sebagainya. Yang dengan itu Allah kasih gratis kepada bangsa ini dan yang bakal lahir. Pemerintah tidak boleh memberikannya. Pemerintah tidak boleh memberikannya semua atau sebagian besar kepada investor atau kreditor atau kepada penambang-penambang internasional. Tidak boleh, karena seperti diingatkan oleh para pendiri Republik lewat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, para pendiri Republik ini menginginkan bangsanya, rakyat yang diperjuangkan kemerdekaannya ini menjadi juragan di negerinya sendiri, bukan menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Sementara kita mengundang tuan dari negeri-negeri lain untuk memperbudak bangsanya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikut ketika kita membahas satu persatu. Ya, itu tadi saya sudah menyebut 3. Jadi pertama, menjadi beban dunia kalau kita tidak melakukan apa-apa, cuman menghabiskan anggaran saja. Maka Indonesia akan menjadi beban dunia dengan ciri-cirinya kemiskinan di mana-mana, pengangguran luas, angka tunawisma yang tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, kejahatan dan penyelewengan narkoba di jalan-jalan. Yang gejalanya sudah terlihat di kota-kota besar saat ini, seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, Denpasar, dan lain-lain. Yang kedua tadi, menjadi lumbung pangan dunia, ini butuh effort, butuh perencanaan yang matang, karena dengan lahan sesubur ini dan seluas ini, pastinya kita memang menjadi lumbung pangan dunia, bukan pengimpor makanan dari seluruh dunia. Yang ketiga, menjadi negara paling makmur di Asia. Dengan itu kita harus mengelola tambang-tambang kita, laut-laut kita dengan sebaik-baiknya, sehingga membuat negeri ini menjadi kaya raya rakyatnya. Yang keempat, menjadi negara pertama di Asia tanpa tunawisma. Kita punya lahan begini luas. Semua bahan bangunan ada di sini. Kalau ada rakyatnya yang dewasa tidak punya rumah, itu berarti ada kesalahan manajemen yang luar biasa. Dan sekarang kita punya kekurangan rumah di negeri ini mungkin melampaui 15 juta. Artinya kalau satu rumah ada 4 orang, bapak, ibu, dan 2 anak, maka ada 60 juta penduduknya yang tidak punya rumah. Hidup dengan cara seperti itu. Kemudian kita akan menjadi negara yang memiliki pendidikan dengan kesadaran geografis. Itu harus bisa. Kita tidak bisa membiarkan keadaan ini berjalan seperti tanpa perencanaan. Nah, kita akan bahas nanti satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut.